Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel The Myth. Untuk kisah horor kali ini berjudul Disembur Pocong. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Jika kalian ingin langsung membaca ceritanya, kunjungi saja link yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Namaku Mila. Aku mau berbagi cerita tentang pengalaman kakek buyutku. Alhamdulillah, beliau masih hidup meskipun sudah pikun. Sekarang ia tinggal di Jawa bersama adik dari kakek saya. Cerita ini saya dapat dari kakek saya, anak pertama dari buyut saya itu. Dan ini adalah kisah nyata. Buyutku bernama Buyut Saim. Zaman dulu, orang Jawa sangat suka menonton ludruk, pegelaran lawak Jawa. Meskipun jarak jauh harus ditempuh dengan berjalan kaki, namun mereka sangat antusias untuk menontonnya. Pada suatu hari, terdengar kabar akan ada pegelaran ludruk di suatu daerah di desa tetangga buyutku. Dengan antusias, Buyut Saim pun mengajak kedua temannya untuk menonton. Sebut saja Buyut Sani dan Buyut Pardi. Dan mereka pun mengiyakan ajakan Buyut Saim. Malam sekitar pukul 7, mereka pun berangkat dengan berjalan kaki, dengan membawa bekal beberapa gelintir rokok yang dibuat sendiri dari kertas rokok dan tembakau. Mereka bertiga harus berjalan kaki setidaknya 3 kilometer dari desa, dengan keadaan jalan yang sepi dan gelap. Itu pun mereka anggap sudah biasa. Langkah demi langkah, mereka jalani dengan santai dan bersemangat, sambil sekedar merokok dan bercengkrama. Tibalah mereka di tempat acara. Ternyata mereka sudah terlambat lumayan lama untuk menyaksikan ludruk dari awal. Tapi tak apalah, pikir mereka. Tak berapa lama acara ludruk tersebut pun usai. Waktu menunjukkan pukul 11 lewat, namun mereka tak ingin langsung pulang. Mereka masih berjalan-jalan di daerah panggung ludruk tersebut untuk melihat-lihat orang bermain taruhan wayang. Setelah mereka puas, mereka pun memutuskan untuk pulang. Kira-kira sekitar 1 kilometer perjalanan pulang, pandangan Buyut Saim tertuju pada suatu benda di tengah jalan. Ternyata dua temannya juga menghentikan langkahnya karena melihat keanehan benda tersebut. Benda itu terlihat seperti permen yang diikat atas dan bawahnya. Namun, anehnya benda itu terus memanjang dan membesar. Dari seperti sebungkus permen, membesar dan memanjang seperti guling. Hingga lama-lama, panjangnya menutupi jalan. Dengan takutnya, mereka melewati benda tersebut. Mereka tidak melangkahinya, melainkan hanya lewat di pinggirnya dengan hati-hati. Setelah beberapa meter, Buyut Sani yang penasaran benda apakah tadi, ia lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah benda misterius itu. Sontak mereka kaget dan ketakutan saat benda tersebut langsung berdiri seperti pocong dan melompat-lompat ke arah mereka. Mereka pun lari sekencang-kencangnya. Namun pocong itu tetap mengejar. Mereka bertiga
semakin takut karena pocong itu mengeluarkan api dari mulutnya, seperti disembur-sembur ke arah mereka. Maka semakin kencang pula mereka berlari. Tak ada kata lelah dari mereka selagi pocong itu terus mengejar. Dalam hati, Buyut Saim terus berpikir, bagaimana caranya agar pocong itu berhenti menyembur dan hilang, karena dia kasihan pada temannya yang ada di paling belakang, yaitu Buyut Sani yang terus kena sembur. Akhirnya setelah sekian lama berlari, mereka sampai di sebuah jeding pemandian umum di desa. Disitulah Buyut Saim mendapat ide. Dengan cepatnya, Buyut Saim membuka seluruh pakaiannya tanpa terkecuali dan menghadap persis ke arah pocong itu. Dan ternyata pocong itu pun langsung hilang. Akhirnya, pikir mereka lega. Namun, beberapa hari kemudian, Buyut Sani meninggal tanpa sebab musabab yang jelas. Mereka menganggap bahwa kematiannya itu selain memang sudah kehendak Tuhan, mereka juga percaya bahwa orang yang pernah terkena sembur pocong itu umurnya tidak akan lama. Entahlah.